One on one on the spot bersama Anggia kembali untuk Anda. Saya masih bersama Pak Menteri Agama. Pak Menteri, ini kalau kita berbicara mengenai kondisi bangsa saat ini, itu banyak sekali tuh Pak. Di sosial media kita melihat banyak kasus sosial, masalah sosial. Apakah ini juga berkaitan dengan kurikulum atau kebijakan yang sedang dirumuskan atau digagas oleh Anda selaku Menteri Agama? Kurikulum cinta Pak, ini menarik ini Pak. Bisa dielaborasi? Ya, jadi gini. Maka itu kami mencoba memperkenalkan apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Apa yang kami masukkan ekoteologi ini kedengarannya aneh ya. Tapi maksud kami sebetulnya mengembalikan posisi agama itu sebagai faktor pelembut bangsa ya kan. Faktor penyejuk bangsa. Bagaimana itu Pak memperbaiki itu? Nah ini kita harus mulai masuk kurikulumnya. Jadi saya memang mulai menggarap kurikulum. Bagaimana menciptakan kurikulum yang lebih kepada ekoteologi. Dari umur berapa tuh Pak kalau mau menanamkan itu? Mulai dari bawah. Nah muncullah kurikulum cinta kan. Nah Pak Menteri, ini aplikasinya akan seperti apa? Apakah akan masuk dalam kurikulum pendidikan, dirubah nanti atau disisipkan terpisah atau seperti apa? Ada pertama kita akan menggarap integrasi keilmuan ya kan. Jadi kita lihat di Amerika ya, saya belajar banyak terhadap anak saya ya. Anak saya itu TK dan SD di Amerika ya. Dan saya saya antar betul itu. Tidak ada satu lembar pun pekerjaan-pekerjaan rumah anak saya di Amerika itu. Kebetulan di sekolah unggulan ya, saya bawa semua pulang ke Indonesia, satu kontainer. Ya, contohnya belajar matematik ya kan. Jadi sana memang nggak ada pelajaran agama di sekolah. Ya, tetapi misalnya ketika mengajarkan matematik, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya kan. Jangan memperkenalkan 2 tambah 2 adalah 6 atau 8. Ya, itu berpikir tidak lurus. Jadi harus matematik. Jadi belajar matematika itu bukan hanya knowledge matematika itu, tapi filosofi behind math itu sendiri. Ya, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang 2 tambah 2 sama dengan 7. Jangan berikan pembenaran terhadap itu. Kan misalnya kalau lampu merah, jangan tabrak apapun, sekalipun tengah malam nggak ada polisi, nggak apa-apa. Nah kalau kita tabrak itu kan bisa 2 tambah 2 itu sama dengan 6. Jadi filosofi di balik matematika itu konsisten. Maka itu kita lihat anak-anak di sana itu logika berpikirnya itu berpengaruh pada etika sosialnya kan. Ada uang di sini. Oh itu jangan diambil Pak, itu bukan uang orang. Karena kalau diambil itu berarti 2 tambah 2 sama dengan 7 misalnya kan. Biarin aja nanti yang kehilangan handphonenya itu dia nanti ambil sendiri itu kan. Atau kita umumkan ini uang siapa? Anybody here? Ini handphonenya ini. Nah, kelupaan. Jadi jangan mengambil yang bukan punyanya, karena itu nanti 2 tambah 2 bukan 4 itu. Nah, hal lain misalnya, jangan menekankan aspek perbedaan, bahkan konflik antara satu agama dengan agama yang lain. Jangan-jangan kita tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebencian antara sesama umat beragama. Ada azan, matiin itu, itu azan itu. Giliran khutbah, matiin itu kebaktian itu. Jadi ada refleksi anak-anak kita itu untuk tidak mau menyaksikan pemandangan agama lain. Ini tentu bukan berarti kita akan menyamakan semua agama, no. Tapi menanamkan nilai toleransi sedari dini begitu Pak ya? Ya, yang kita akan wujudkan di Indonesia ini menurut hemat saya masih sangat jauh ya perjalanan. Kita perlu waktu Mbak. Kita tidak hanya untuk menciptakan koeksistensi. Koeksistensi itu sama-sama eksis. Anda di sana, kami di sini, you di situ. Hidup bersama tanpa saling mengganggu itu koeksistensi. Tapi yang kita inginkan tidak sekedar hanya itu, not enough ya. Kita membutuhkan tali ikatan batin ini. Sama-sama kita anak cucu Adam, Bani Adam ya kan, ukhuwah basyariyah itu. Sama-sama NKRI itu ukhuwah wataniyah. Sama-sama pernah dijajah beratusan tahun oleh penjajah asing ya kan. Itu ukhuwah tarikhiyah, persamaan historis. Nah ini bisa menjadi lembaga perekat yang sangat dalam. Tetap kita beragama apa agamanya masing-masing, tetapi rasa cinta itu ada yang mempersatukan sangat, ya itu ya. Iya, mengikat satu sama lain. Selama ini kan bocor ya kan, akhirnya gampang terpancing. Gampang sejarah membuktikan kita juga. Provokator bisa masuk. Tapi saya yakin kalau ini diikat dengan tiga belt ini, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah tarikhiyah, ya. Belakangan nanti ukhuwah Islamiyah, kalau yang beragama Islam itu. Nah ini yang selanjutnya juga kami kembangkan. Saya menganggap bahwa kerukunan antar umat beragama ini sudah selesai di Indonesia. Yang kita harus ganti perspektifnya. Ukhuwah
kerukunan ini bukan lagi kerukunan antar umat beragama, tapi kerukunan makrokosmos ini. Apa itu? Kerukunan makrokosmos ini kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Dan kerukunan antara manusia dan alam semesta dengan Tuhannya. Selama ini kan putus-putus nih. Akibatnya begitu kita melihat hamparan, ya bakar, bongkar, timbun. Akhirnya kita tidak bersahabat dengan alam. Itu namanya apa? Mengundang kiamat itu datang lebih awal. Darar fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusak daratan dan lautan itu karena tangan jahil manusia. Alam ini not only sebagai objek ya kan, tapi itu apa ya? Kita sama-sama sebagai makhluk lah. Kita harus solider. Dan bagaimana makhluk alam dan manusia ini tersimpul di bawah bimbingan Tuhan. Oke, baik. Baik, Pak Menak, terakhir aja tadi soal kursus untuk pasangan itu akan seperti apa konsepnya, Pak? Karena Begini, ada Pak. pendidikan 1 semester kalau saya baca. Data kami tahun 1922-23 ya, 80% perceraian itu adalah pasangan rumah tangga muda, 5 tahun ke bawah. Jadi kalau anak kita kawinan bahagia sekali 3 tahun, 4 tahun, itu belum final. Kalau udah lihat 5 tahun baru bisa. After 5 years itu rumah tangga itu baru bisa stable. Nah, yang menarik adalah perceraian meningkat tajam. Ya, itu sampai pada per tahun itu 35%. Jadi 2.100.000 orang kawin per tahun. Dikali 2 kan satu pasang kan 4 juta sekian. Ya, 35% diantaranya itu cerai. Dan perceraian itu menarik ya. Perceraian itu adalah cerai gugat. Istri yang menceraikan suami. Dulu kan suami menceraikan istri. Ini hati-hati. Di Jakarta Timur pernah bulan tertentu itu ya, karena ada namanya itu ya, Black Moon itu ya. Perceraian paling tinggi itu di Desember, nyebrang ke Januari dan Juli. Wah, itu 23% perceraian pada bulan itu ya. Jadi Black Desember dan Black July. Nah, saya nggak tahu apa. Konsep kursus untuk calon ini apa? Salah satu upaya kita untuk melestarikan perkawinan ini ada pendidikan pranikah. Nah kan orang hanya karena semangatnya nikah, tapi dia nggak tahu bahwa pernikahan itu kan sebuah madrasah yang harus ada pelajarannya kan. Ada kewajiban bagaimana juga cara di situ, memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana menyelesaikan persoalan, itu kan harus ada ilmunya kan. Ya, nah itu kita perlu persiapan mental. Bagaimana sebelum kawin ada training spiritual, persiapan mental, dan ada juga logos tertentu yang kita harus ajarkan kepada mereka. Coba kita lihat teman-teman kita yang beragama lain ya, misalnya Katolik, itu pranikah, sekolah 1 semester pranikah, itu. Di negara-negara lain juga harus sebelum kawin itu ada sertifikatnya. Kita kan nasihat perkawinan 7 menit aja. Ketika selesai akad nasihat perkawinan sebentar. Nah, inilah yang cukup kita akan lakukan ya. Bukan kita akan lakukan, sudah kita lakukan ini. Dan itu artinya 2 tahun terakhir ini alhamdulillah ada hasilnya kan. Terjadi penurunan sekitar berapa itu 7% perceraian. Oh, itu sudah berjalan berarti sudah. Tetapi berbanding lurus juga semakin menurunnya angka perkawinan sekarang ini. Ini menarik untuk kita cermati ini. Ya, kenapa anak-anak muda kita ini sekarang menunda usia perkawinannya? Ya, dulu kan terlalu cepat ya usia dini. Tapi sekarang itu up to 30. Jadi anak-anak yang 30 tahun itu, di bawah 30 tahun itu belum merasa terancam. Ya, jadi akhirnya terjadi penurunan angka perkawinan. Berbanding lurus juga dengan menurunnya angka perceraian. Nah, jadi banyak PR-nya ya Pak. PR kita banyak ini. Baik Pak Menteri, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa memberikan input bagi pemirsa One on One di rumah. Tadi juga penting tuh, tidak hanya hablum minallah, hablum minanas, tapi juga hubungan dengan alam ya Pak, itu juga penting. Itu yang luput mungkin sekarang kita. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya akhiri One on One malam hari ini. Saya Dwi Anggia pamit. Kita akan jumpa lagi pekan depan di One on One. Sampai jumpa.